Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuak di materi selanjutnya. Ayo anak-anak, dibuka buku kuak edisi 2 halaman 38. Sudah siap? Judulnya adalah Tanah yang Subur. Lia punya permainan sulap baru. Ia akan menunjukkan kepada Kuak. Perhatikan batang kayu ini. Aku akan menancapkan ke tanah ini. Lalu kita tunggu 1-2 minggu. Aku akan memperlihatkan kejutan untukmu. Kemudian Kuak berkata, anak-anak, aha, aku jadi tidak sabar menunggunya. Sekarang halaman 39. 10 hari kemudian, tara, lihat ini. Kuak tumbuh daun dan ranting di batangnya. Sulap. Hahaha. Itu bukan sulap, tetapi sains. Maksudmu? Yuk, batang kayu yang kamu tancapkan ke tanah itu merupakan bagian dari tumbuhan. Batang kelor itu pasti akan tumbuh jika ditanam di tanah yang sesuai. Memangnya ada ya tempat yang tidak sesuai untuk tumbuhan? Tumbuhan dapat hidup di atas tanah yang subur, yaitu yang mengandung banyak zat hara dan juga air. Zat hara itu adalah zat yang diperlukan tumbuhan atau hewan untuk tumbuh. Itu anak-anak. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 40. Dah? Mengapa harus begitu? Tanah yang subur mengandung zat-zat yang diperlukan tumbuhan untuk hidup, Lia. Selain tanah, tumbuhan juga membutuhkan benda tak hidup, antara lain seperti air, udara, dan juga sinar matahari. Atau benda tak hidup tadi itu termasuk disebut juga lingkungan abiotik. Ada juga zat atau bahan pendukung kesuburan tanah. Contohnya pupuk tanaman. Pupuk tanaman dapat berasal dari kotoran hewan, kumpulan daun kering, atau juga sisa makanan. Sisa makanan, daun kering, dan kotoran hewan yang dapat dijadikan pupuk kompos. Di situ kalian lihat anak-anak gambarnya itu ya. Sekarang bawahnya anak-anak, coba kalian lihat. Aku jadi penasaran, tanah yang tidak subur itu seperti apa sih? Aku bisa menunjukkannya. Ayo ikuti aku. Kemudian ditunjukkan anak-anak bagaimana tanah yang tidak subur. Halaman 41, coba dibuka anak-anak. Lihat tanah ini. Ah, kok bisa begitu? Tentu saja bisa. Menurutmu tanaman apa yang bisa tumbuh di tanah seperti ini? Mana mungkin tanah kering dan retak seperti ini bisa ditanami, Kuak? Jadi, kalau kamu ingin menanam pohon di tanah seperti ini, apa yang perlu kamu lakukan? Tanah ini sangat kering. Aku harus menyiraminya dengan banyak sekali air. Mungkin aku juga akan menambahkan kotoran sapi atau kambing untuk membantu pertumbuhan pohonku. Wah, anak pandai itu, dapat pujian dari Kuak. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 42. Ngomong-ngomong, ada daerah yang tanahnya selalu subur.
Misalnya daerah gunung api. Gunung Merapi maksudmu? Ya, Gunung Merapi termasuk salah satu gunung yang ada di Indonesia. Abu vulkanik dari gunung berapi dipercaya bisa menambah kesuburan tanah. Gunung api itu apa, anak-anak? Gunung api itu adalah gunung yang di dalamnya terdapat lahar yang sangat panas. Abu vulkanik itu apa? Abu vulkanik, batuan yang sangat kecil yang disemburkan dari dalam tanah pada saat gunung meletus. Tuh, sahabat kuak, kita harus bersyukur karena negara kita dikelilingi oleh banyak gunung berapi sehingga memiliki tanah yang subur untuk ditanami tumbuhan. Tuh anak-anak. Sekarang halaman 42 itu ya. Sahabat kuak, yuk kita bantu Lia menemukan tanah yang tepat untuk menanam tanaman mawarnya. Lalu gambarkan di tempat yang tersedia. Nah, itu anak-anak. Itu Lia. Nah, gambarnya Lia ini ingin menanam bunganya ini di tanah yang tepat. Nah, tugas kalian di rumah itu cari jalan yang mencari lahan yang mana yang cocok untuk tumbuhan yang ditanami oleh Lia ini. Pakai pensil ya. Nah, misalnya ingin ditanam di sekitar sini Gunung Merapi. Nah, ini dikasih pensil arahnya kalau mau menuju gunung itu bagaimana. Nah, bisa anak-anak? Bisa ya, nanti diisi di rumah anak-anak ya. Sekarang dibuka soal-soal pimpinannya anak-anak. Kita lanjutkan ya. Kemarin sampai nomor 84 ya. Sekarang nomor 85 anak-anak. Nanti diisi di rumah ya. Tumbuhan yang menancapkan batangnya sehingga bisa bertumbuh adalah tumbuhan apa tadi anak-anak? Tumbuhan apa? Ayo. Batang apa tadi? Kalor. Keliru Bumita. Batang kelor anak-anak. Maaf, batang kelor. Lanjut nomor 86 ya. Zat hara adalah, apa itu zat hara tadi anak-anak? Zat hara adalah zat yang diperlukan tumbuhan atau hewan untuk tumbuh. Oh iya, tadi Bumita sudah menyimpulkan belum tentang bacaannya tadi? Belum ya? Wah, Bumita lupa tadi ya. Ayo kita simpulkan dulu tadi bacaannya. Tadi seorang anak ingin menancapkan sebuah batang, yaitu batang kelor, ditancapkan ke tanah ya anak-anak ya. Setelah itu bagaimana? Setelah beberapa hari itu tumbuh daun ya. Tumbuh daun. Kemudian tetapi tidak semua tanah yang ditanami oleh batang tersebut itu bisa tumbuh dengan baik. Harus tanah yang lahannya subur. Nah, cara menyuburkan tanah itu ada beberapa caranya. Tadi apa saja anak-anak? Misalnya menggunakan pupuk tanaman, yaitu berasal dari kotoran hewan, kumpulan daun kering, atau juga sisa-sisa makanan. Itu ya. Kemudian tanah yang tidak bisa ditanami oleh tumbuhan itu tanah bagaimana, Nana? Tanah yang kering atau retak. Itu ya. Tadi kesimpulannya ya. Dan biasanya tanah yang subur itu biasanya terletak di mana? Di pegunungan berapi atau gunung berapi karena terdapat abu vulkanik. Abu vulkanik itu apa anak-anak tadi? Batuan yang sangat kecil yang disemburkan dari dalam tanah pada saat gunung meletus. Tadi kesimpulannya tadi itu ya.
Bu Mita lanjutkan lagi soalnya ya tadi ya. Nomor 87. Bagaimana tempat yang sesuai untuk tumbuhan? Tempat yang bagaimana anak-anak? Yang sesuai untuk tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh di tanah yang subur. Ya, ditulis tanah subur. Lanjut nomor 88. Tanah yang subur itu adalah tanah yang bagaimana anak-anak? Tanah yang mengandung zat hara dan air. Nomor 89. Mengapa tumbuhan harus ditempatkan di tanah yang subur? Mengapa anak-anak? Karena tanah yang subur mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Selain itu juga membutuhkan air dan udara. Itu anak-anak ya. Lanjut nomor 90 ya. Sebutkan zat atau bahan pendukung kesuburan tanah. Tadi selain air, zat hara juga membutuhkan apa? Pupuk. Nah, pupuk ya, pupuk tanaman. Lanjut nomor 92 anak-anak. Bagaimana ciri tanah yang tidak subur? Cirinya bagaimana tadi? Kering, kemudian retak, seperti itu. Lanjut nomor 93 ya. Bagaimana caranya jika kita ingin menanam pohon di tanah yang kering? Bagaimana anak-anak? Maka jawabannya bagaimana? Kita harus menyiraminya, menambahkan kotoran sapi atau kotoran kambing pada tanah yang kering tersebut agar tanah yang kering tersebut bisa menjadi subur. Kemudian baru kita tanami tumbuhan. Itu ya. Lanjut nomor 94. Gunung api yaitu apa anak-anak? Gunung yang di dalamnya terdapat lahar yang sangat panas. Ya. Nomor 95. Daerah yang selalu subur yaitu daerah yang bagaimana? Daerah yang berada di sekitar gunung berapi. Nomor 96. Abu vulkanik yaitu apa tadi anak-anak? Batuan yang sangat kecil disemburkan dari dalam tanah pada saat gunung meletus. Ya. Nomor 97. Abiotik yaitu apa tadi abiotik anak-anak? Benda tak hidup. Benda yang tidak memiliki ciri-ciri hidup. Contohnya air, tanah, udara, matahari. Tuh. Ya. Nomor 98. Biotik yaitu apa tadi biotik? Benda yang memiliki ciri-ciri hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia. Nomor 99. Bunyi yaitu bunyi tadi apa anak-anak? Sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga, berasal dari benda yang bergoyang. Nomor 100. Kepulauan. Apa kemarin kepulauan anak-anak? Barisan atau gugusan beberapa pulau atau kumpulan pulau. 101. Pelepah yaitu apa? Bagian tangkai daun yang melebar dan berbentuk tabung. 102. Contoh yang termasuk zat hara yaitu apa anak-anak contohnya?
Contohnya itu oksigen, fosfor, ya, fosfor, kalium, kalsium, zat besi, nitrogen, tembaga, dan beberapa zat yang lainnya. Itu contoh yang termasuk zat hara di dalam tanah. Nomor 103. Kupu-kupu gajah termasuk dalam jenis serangga. Karena kenapa kemarin anak-anak? Karena memiliki 6 kaki. Lanjut nomor 104 ya. Yang termasuk wilayah kepulauan Indonesia, yaitu apa kemarin? Kepulauan apa namanya? Kepulauan Nusa Tenggara. Nomor 105. Bagian pada mainan otak-otak putar yang dapat menghasilkan bunyi adalah bagian apa kemarin? Kertas semen yang bergetar. Ya, bisa anak-anak ya. Sekarang disiapkan buku tulisnya. Bumita dikte 10 soal saja. Kalian tulis jawabannya saja. Bisa anak-anak ya? Pinter. Nomor 1. Nomor 1. Tadi batang tanaman yang ingin ditanam oleh anak perempuan kecil tadi namanya tanaman apa? Batang tanaman apa? Sudah? Pinter. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zat hara. Sudah? Pinter. Nomor 3. Tumbuhan juga memerlukan benda-benda tak hidup. Misalnya apa tadi anak-anak? Contohnya benda tak hidup yang diperlukan oleh tumbuhan tadi contohnya apa? Sebutkan satu aja. Sudah? Nomor 4. Nomor 4. Pupuk tanaman itu dapat berasal dari mana saja? Sebutkan satu aja. Pupuk tanaman itu biasanya berasal dari mana saja? Sebutkan satu. Berasal dari mana? Nomor 5. Tanah yang dapat ditanami oleh tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, itu tanah yang bagaimana, anak-anak? Sudah? Nomor berapa? Nomor 6. Tanah yang tidak subur itu tanah yang bagaimana, anak-anak? Tanah yang tidak subur, yang tidak bisa ditanami tumbuhan, itu tanah yang bagaimana? Sudah? Nomor 7. Nomor 7. Tanah yang selalu subur itu biasanya berada di daerah mana? Tanah yang selalu subur biasanya berada di daerah di sekitar mana, anak-anak? Sudah? Pinter. Nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan abu vulkanik. Tadi abu vulkanik itu apa, anak-anak? Sudah? Pinter. Nomor 9. Jelaskan gunung api itu apa? Apa yang dimaksud dengan gunung api? Sudah? Terakhir nomor 10.
Nah, kalau kita ingin menanam tumbuhan pada tanah yang kering, maka tanah keringnya itu sebelum kita tanam, kita harus memberi apa agar tanah yang keringnya itu bisa menjadi subur, bisa menjadi tanah yang subur. Bagaimana caranya? Caranya agar tanah yang kering tadi itu bisa menjadi tanah yang subur, itu caranya diapakan anak-anak? Tulis jawabannya saja. Sudah anak? Sudah selesai? Pinter. Kalau sudah selesai, jawabannya difoto anak-anak, dikirimkan ke grup ya. Nanti Bu Mita lihat jawabannya sudah benar atau belum. Nah, itu saja dari Bu Mita anak-anak. Besok kita lanjutkan lagi bimbingan kuat yang selanjutnya. Tetap semangat anak-anak ya. Meskipun belajar di rumah, tidak boleh malas. Dan juga jaga kesehatan ya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi agar kita tetap sehat ya. Dan jangan main di luar rumah, di rumah saja ya. Oke, siap? Sampai berjumpa lagi dengan Bu Mita anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat.